Wabarakatuh. Baiklah, saya Jasrin dari guru matematika di SMA Negeri 4 Karimun akan memberikan materi tentang asesmen ketuntasan minimum atau yang disingkat dengan AKM. Baiklah, pada program ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah konsep asesmen nasional. Yaitu konsep asesmen nasional ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA. Dan yang kelima adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Baik, asesmen nasional ada tiga. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal. Yang kedua adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, AKM atau asesmen kompetensi minimal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah asesmen literasi membaca. Yang kedua adalah asesmen numerasi. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, kalau kita lihat ada beberapa perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, kalau kita lihat dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional ini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi hasil belajar murid secara individu. Pada jenjang penilaian, asesmen nasional itu untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, kalau ujian nasional, SMP, SMA, dan SMK. Untuk level siswa asesmen nasional ini hanya kelas pertengahan. Ya, kalau SD itu diambil dari kelas 5. Kalau SMP itu diambil dari kelas 8. Dan SMA itu diambil dari kelas 11. Ya, tapi kalau pada ujian nasional, tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, subjek siswa. Pada asesmen nasional, subjek siswa itu hanya dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Tapi kalau pada ujian nasional, semua siswa harus mengikuti ujian nasional atau yang disebut dengan sensus. Model soal. Pada ujian nasional, pada asesmen nasional, model soalnya itu ada pilihan ganda, ya, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dan kalau pada ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Nah, kompetensi siswa. Kompetensi siswa diharapkan untuk kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Asesmen nasional akan terukur ya berupa pertama AKM, yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, AKM dan survei karakter itu ya ada literasi yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Yang kedua numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Yang ketiga karakter ya. Misalnya tentang gotong royong atau kebinekaan. Nah, manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional itu kita akan merasakan pada kualitas pembelajaran di sekolah. Ya, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Kita lihat komponen AKM literasi membaca ya, terbagi jadi kalau kita lihat ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks ya. Kalau konten, teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi. Kalau teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita. Kalau kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi.
Kalau konteks itu ada personal, ada sosial budaya, dan ada saintifik. Nah, kalau kita lihat kriteria peserta asesmen nasional itu untuk seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid, hanya secara acak. Pemilihan murid itu ya sampel atau secara acak diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, ada tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk bentuk soalnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Nah, jadwal pelaksanaan. Kalau SD itu, ya SD atau MI itu, hari pertama itu tes literasinya 75 menit. Hari keduanya tes literasinya 75 menit juga. Ya, survei karakternya ada 20 menit untuk hari pertama pada SD, survei lingkungan belajarnya itu ada 20 menit. Kalau SMP, tes literasinya 90 menit, tes numerasinya 90 menit. Nah, kalau untuk SMA, ya, untuk SMA dan SMP itu tes literasinya 90 menit, tes numerasi 90 menit, tes karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Dan untuk banyak soalnya bisa kita lihat di sini. Ya, kelas 7 dan kelas 8 ada segini. Nah, untuk SMA ya itu level 6 kelas 11 ya. Baik, selanjutnya adalah hasil AKM akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Ya, ada literasi, kalau kita lihat kelompoknya perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Dan begitu juga pada numerasi. Kita lihat ada perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan konten. Pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, kalau konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Kalau kompetensi belajarnya untuk pemahaman konsep dan keterampilan, tapi kalau konten itu belajar untuk cakupan materi. Ya. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, tapi kalau pada konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pada kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Tapi kalau pada konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konten kehidupan nyata siswa. Kalau berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Tapi kalau konten itu orientasinya pada nilai akhir. Baik, inilah pemaparan saya tentang AKM atau asesmen ketuntasan minimal, dan mudah-mudahan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.